Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Pak Jam-Jam, penanggap kita hari ini, dan juga kepada para peserta kegiatan diskusi Ikonik 2022. Kegiatan Ikonik 2022 merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari pendukungan kegiatan G20 Presidensi dalam bidang kebudayaan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari reviewer kita, yaitu Bapak Zamzam Fauzanafi. Beliau adalah dosen di Departemen Antropologi, khususnya dosen antropologi visual. Pak Zamzam merupakan mendapatkan master di kampus Universitas of Manchester dan sedang menyelesaikan S3 di Leiden University dengan riset di bidang antropologi digital. Baik, sebelum kita memulai kegiatan diskusi ini, izinkan saya juga untuk membacakan peraturan diskusi kita sore hari ini. Ya, sebelum kita memulai kegiatan, kepada para presenter, silakan untuk mengubah namanya dengan format nama, underscore tipe karya, underscore asal. Peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan mute atau diam. Paparan tiap presenter diberikan waktu kurang lebih 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan untuk bertanya dengan raise hand atau melalui fitur chat, melalui format nama, asal, dan pertanyaan. Moderator akan mempersilakan peserta bertanya sesuai urutan, dan peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Baik, Ibu, Bapak, kita mulai kegiatan diskusi hari ini. Hari ini kita ada 4 presenter, di antaranya ada Pak Fajar Wijanarko, Pak Anselmus, Pak Amos, dan juga ada grup yaitu Pak Mahmudah Nur, Pak Agus Nurbani, Agus Iswanto, dan juga Ibu Nurrahmah. Untuk presenter pertama, saya persilahkan kepada Bapak Agus Nurbani dengan judul karya Peturunan sebagai Bentuk Resiliensi Masyarakat Adat Panglipuran Bali dalam Menghadapi Resesi Akibat Pandemi. Pada Pak Agus dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Isti. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Zamzam yang saya hormati. Makalah ini adalah makalah hasil riset kami berempat di Bali di masa pemberlakuan PPKM tahun 2021 yang lalu. Tujuan riset ini ingin melihat bagaimana masyarakat Bali beradaptasi dengan pandemi di saat perekonomian mereka sama sekali lumpuh akibat pandemi. Perekonomian yang bergantung sekali dengan industri wisata itu berdampak juga pada kehidupan masyarakat Bali yang sangat tergantung dari devisa wisata. Izinkan saya share screen sebentar. Jadi apa yang kami teliti mengenai peturunan sendiri adalah kalau mau diartikan secara sederhana itu bentuk urunan. Kalau di Jawa itu saya lupa istilahnya apa ya. Kalau di kami yang tinggal di Depok di Jawa Barat itu ada istilahnya prelek. Jadi setiap orang menaruh sekian rupiah di dalam kantong-kantong kecil gitu ditaruh di depan rumah. Itu kalau dalam kosmologi Hindu itu lebih kompleks sebenarnya pengertiannya. Jadi kalau sederhananya itu uang iuran yang dikumpulkan sebagai kas masyarakat atau kas komunitas. Nah, peturunan ini kemudian di desa yang kami teliti, Desa Panglipuran, itu diubah formatnya, bukan lagi iuran individu per individu atau rumah per rumah, tapi diambil dari keuntungan devisa karcis, keuntungan karcis wisata yang masuk
ke desa Panglipuran. Jadi kas warga itu dari peturunan diganti menjadi dari iuran menjadi keuntungan karcis yang didapat. Jadi mereka tetap menyebutnya peturunan. Nah, fungsi peturunan ini apa? Digunakan untuk jika komunitas itu ingin membangun pura, ingin melakukan ritual-ritual komunitas dan keperluan-keperluan komunitas lainnya. Nah, di masa pandemi sama sekali wisatawan tidak ada yang datang, hanya beberapa. Kami beruntung saat 2021 diberlakukan PPKM itu sudah mulai ada apa? Dibuka jalur wisata yang sangat-sangat terbatas, dan saat kami masuk ke sana itu sama sekali tidak ada orang. Jadi kami diterima oleh Bendero Deso itu dengan suasana yang sangat-sangat hening. Jadi kami menikmati sekali waktu itu desa Penglipuran dalam suasana yang sangat-sangat alamiah lah dalam pikiran kami, tanpa adanya orang hilir mudik gitu. Nah, kami diskusi dengan pemimpin desa, dengan warga-warga dan para pecalang di sana apa dampaknya, dan mereka sangat terasa sekali. Nah, kemudian apa yang terpikir dari kami adalah bagaimana masyarakat ini melakukan resiliensi, mengalihkan sumber daya yang mereka punya menjadi sebentuk usaha untuk menyelamatkan diri dari krisis. Nah, kami melihat mereka kemudian berusaha mengubah peturunan itu yang didapat dari karcis itu menjadi sumber daya yang menyelamatkan mereka selama masa pandemi. Sebenarnya kajian ini bukan kajian yang baru, sudah banyak kajian-kajian mengenai berbagai adaptasi komunitas di dalam menghadapi pandemi yang sangat hebat. Tapi bagi kami Bali punya sejarahnya sendiri, terutama jika melihat kajian-kajian yang telah dilakukan. Kosmologi Hindu itu tidak, misalnya Hindu Bali itu berubah dari yang dulu agama yang tidak mengenal monoteis menjadi monoteis di tahun 50-an dengan berdirinya Parisade Hindu Dharma Indonesia. Itu kajiannya Pak Tony Rudiansyah, dan beberapa kajian sarjana barat juga menjelaskan itu. Nah, ini kami ingin melihat bagaimana kosmologi Hindu Bali kemudian mampu beradaptasi kembali di tengah deraan pandemi yang sungguh hebat. Seperti berbagai kajian literatur yang klasik menyebut agama-agama itu akan berfungsi saat pemeluknya dihadapkan pada kondisi yang sangat sangat-sangat menyakitkan gitu. Tujuan dari kajian ini adalah melihat bagaimana proses modifikasi tradisi keturunan tersebut dan bagaimana transformasi tersebut kemudian menjadi modal sosial. Hasilnya yang kami temui selama diskusi dan pengumpulan data di lapangan adalah kemampuan mereka beradaptasi dalam memodifikasi dalam menghadapi pandemi adalah kemampuan mereka mengenal berbagai sumber daya atau berbagai modal sosial yang mereka punya, dan itu didasarkan pada kosmologi mereka. Misalnya ada konsep Trihita Karana dan ada prinsip Nyamebraya. Trihita Karana itu adalah tiga prinsip kebahagiaan dalam ajaran Hindu, yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan itu adalah kesatuan individu dengan Tuhannya. Pawongan adalah kesatuan individu dengan sesamanya, dan palemahan adalah keselarasan individu dengan semesta atau lingkungannya. Nah, selama masa COVID, konsep ini benar-benar hidup kembali dalam tanda kutip, sangat-sangat dihidupkan oleh masyarakat Bali. Mereka kembali ke pura saat orang menganggap ibadah agama sebagai pelarian. Nyatanya di Bali dengan orang kembali ke pura itu menghidupkan perekonomian mereka, berbagai keperluan upakara dalam masyarakat Bali itu kemudian menjadi salah satu modal bergeraknya ekonomi secara lokal. Ada berbagai
perangkat-perangkat upacara yang mereka butuhkan itu kemudian diproduksi kembali secara masif di komunitas-komunitas kecil di Bali, dan itu menghidupkan perekonomian secara lokal. Kemudian konsep Pawongan, kepedulian terhadap sesama, itu terwujud dalam prinsip Menyambut Braya, yang itu menguatkan ikatan kekerabatan famili di Bali. Jadi di Bali itu dikenal prinsip malu untuk meminta-minta dan malu melihat keluarga itu, salah satu anggota keluarga, untuk meminta-minta. Selama kami observasi di Bali, ada satu komunitas Muslim itu mengikuti tren di Jawa atau di Jakarta dengan membagikan nasi bungkus, dan itu tidak ada, sepanjang kami mengamati itu hampir tidak ada orang Bali asli yang menerima itu. Kami kemudian bertanya-tanya kepada orang-orang asli setempat di desa tempat kami meneliti ini. Ada prinsip di kami Menyambut Braya. Jadi meminta atau menerima bantuan itu memalukan bagi masyarakat Hindu Bali. Jadi meski sesusah apapun, jangan sampai anggota keluarga kita itu meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Meminta itu jangan. Jadi Menyambut Braya ini mengikat mereka dalam kesatuan selama masa pandemi. Jadi seluruh anggota keluarga bahu-membahu membantu sesama anggota keluarganya, dan itu diperluas kemudian konsepnya dalam komunitas menjadi anggota keluarga dalam satu kampung. Jadi berbeda agama pun bahkan dibantu selama masa pandemi. Itu yang kedua. Hasil temuan yang kedua adalah ini menjadi peturunan ini yang didasarkan pada kosmologi Hindu, ini menjadi modal sosial bagi masyarakat Bali untuk mempererat ikatan mereka, tidak saja bonding, tapi juga kemudian seperti tadi saya bilang, Menyambut Braya yang diperluas itu menjadi bridging sesama anggota komunitas yang bahkan berbeda etnis, berbeda agama. Jadi yang bisa kami sampaikan dari kajian kami adalah pada saat dahulu kita diajak dalam perdebatan mengenai mana dulu kesehatan atau ekonomi yang lebih penting dalam situasi pandemi, masyarakat adat di Nusantara, contohnya adalah Bali, di mana kami melakukan penelitian, itu tidak pernah membedakan mana yang lebih penting, kesehatan dulu atau ekonomi dulu. Keduanya sama penting. Kesehatan itu bisa menopang perekonomian juga mampu meningkatkan kesehatan. Jadi keduanya tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang dikotomis. Jadi jika suatu saat misalnya kita dihadapkan pada pandemi yang sama hebatnya, bukan tidak mungkin nilai-nilai yang kita punya di Indonesia itu punya kemampuan adaptif, terutama komunitasnya dalam menghadapi itu. Jadi kewajiban pemerintah adalah tidak lagi mendikotomikan itu, apalagi menganggap pesimis kita mampu melewati pandemi dan mengambil jalur-jalur yang bukan tradisi, tapi lebih jalur formal perundang-undangan. Tapi bagi kami adalah jalur kultural itu sama pentingnya dalam menghadapi pandemi untuk keberlanjutan kehidupan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Agus Nurbani yang telah memaparkan karyanya. Selanjutnya kita ke presenter kedua, yaitu Bapak Wijanarko dengan judul karya Kembali pada Pertiwi Menelusuri Ulang Konsep Sehat Masyarakat Jawa. Silakan kepada Bapak Fajar Wijanarko. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam pamuji rahayu, semoga seluruh hadirin selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Fajar Wijanarko dari Museum Sono Budoyo. Pada kesempatan kali ini, mencoba untuk memaparkan
hasil riset saya terkait dengan perspektif masyarakat Jawa, kebudayaan Jawa dalam melihat kesehatan. Dalam makalah saya, dalam paper saya memberi judul Kembali pada Pertiwi. Membaca ulang konsep sehat pada masyarakat Jawa. Izinkan saya untuk bisa berbagi presentasi. Kembali pada Pertiwi menelusuri ulang konsep sehat masyarakat Jawa. Riset ini diawali ketika saya mencoba untuk memahami selama 2 tahun terakhir saat diserang pandemi, ternyata konsentrasi dari penyembuhan tidak hanya pada kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan mental. Bagaimana kemudian masyarakat yang dihantam oleh badai pandemi ini memiliki 2 persoalan besar. Persoalan fisik tentunya dan persoalan psikis. Hal ini kemudian coba saya telusuri melalui sistem pencarian dalam Google. Dan nampaknya isu terkait dengan kesehatan jiwa, terkait dengan mental health ini menjadi sebuah topik hangat yang sedang diketengahkan. Bagaimana sekarang konsentrasi dari medis tidak hanya pada fisik, agar masyarakat itu sehat bugar, agar tubuh kuat, agar aktivitas berjalan dengan lancar, tapi juga pada konsentrasi psikis. Bagaimana kemudian masyarakat memiliki keseimbangan antara fisik yang sehat dan kuat, dan psikis yang merdeka. Nah, perihal ini kemudian saya telusuri lebih lanjut. Dalam 0,38 detik saja, ada 5 juta berita yang kemudian mengetengahkan terkait dengan isu kesehatan mental, terkait dengan problematika yang bermuaranya pada mental. Hal ini kemudian saya tindak lanjuti, saya mencoba membaca bagaimana rilis-rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwasanya 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental. Lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi, gangguan mental emosional, dan depresi. Memang hal ini kemudian berkaitan dengan lingkungannya, berkaitan atau berhubungan juga dengan lingkungannya. Bagaimana lingkungan ini memberi dampak, memberi sumbangsi, kaitannya dengan persoalan kesehatan mental ini. Dan dampak kesehatan mental ini rupanya juga akan mempengaruhi kesehatan fisik. Lantas, dari persoalan tersebut, bagaimana masyarakat Jawa, kebudayaan Jawa ini melihat satu konsep kesehatan. Kesehatan dalam kebudayaan Jawa ini kemudian dipahami sebagai kesehatan holistik. Kesehatan holistik ala Jawa ini melihat bahwa tubuh manusia terdiri dari raga, secara fisik, jiwa, mental, sukma, hati, pikiran, dan sebuah perasaan. Bagaimana kemerdekaan sebuah pikir, hati ini dimiliki oleh seorang manusia, oleh individu. Dan dalam perspektif Barat, hal ini dikenal dengan body, mind, dan soul. Meskipun dalam perspektif Barat, persoalan tersebut mengalami satu dikotomi tersendiri. Ada batasan-batasan tersendiri. Membaca tubuh, membaca pikiran, membaca jiwa, ini adalah persoalan yang berbeda. Namun Jawa secara integratif, terintegrasi melihat ini secara holistik, secara keseluruhan. Bagaimana sebuah elemen pendukung dalam diri, raga, jiwa, dan sukma ini mempengaruhi orang Jawa saat membaca penyakit. Bahwa penyakit tidak semata-mata atau bukan hanya persoalan biomedical models, melainkan juga magico-religious models atau holistic model. Sebuah hal yang kemudian saling terkait, entah itu magis,
entah itu yang berkaitan dengan lingkungan, entah itu yang berhubungan dengan mikro dan makrokosmos, dan hal-hal yang berkaitan di luar individu tersebut. Orang Jawa juga meyakini bahwa kontestasi diri ini terdiri dari teori sedulur papat lima pancer. Sedulur papat atau kemudian 4 saudara yang dimanifestasikan adalah mata angin, arah mata angin, atau kemudian diwujudkan dalam diri ini seperti halnya kawah, getih, darah, pusar, dan ari-ari. Ini menjadi sebuah elemen pembentuk yang harus dijaga keseimbangannya dari dalam diri maupun dari luar diri individu tersebut. Sementara pancer atau inti dari teori tersebut adalah si manusia itu sendiri, tentang ego, tentang bagaimana kemudian menjaga keseimbangan, tentang kompetisi yang harus kemudian diredam dalam diri. Dan ini nampaknya memiliki satu benang merah dengan kebudayaan Cina, bagaimana Cina juga melihat elemen-elemen seperti air, logam, kayu, tanah, api adalah sebuah representasi dari organ-organ yang ada dalam tubuh. Dan tentunya media pengobatannya pun akan berbeda. Dari hal ini kemudian kita beranjak untuk menelusuri bagaimana sebuah peta historis terkait dengan sebuah pengobatan, lingkungan sosial, dan individu. Ini nampaknya sudah direkam jauh sebelum konsep holistik ini saat ini banyak dibicarakan seiring dengan munculnya badai pandemi. Dalam satu relief Karma Wibangga di Candi Borobudur, terlihat bagaimana seseorang yang sakit ini pasti akan menyita banyak perhatian dari lingkungannya. Terlihat bagaimana saat dia sakit, dia akan mendapat treatment atau tindakan penyembuhan yang kemudian didapatkan dari sekelilingnya. Dipijatlah, kemudian diurut dan lain sebagainya. Dan terlihat terlihat seorang tabib yang kemudian dikenal pada saat itu dengan istilah walian atau dukun membawa ramuan. Ramuan inilah yang diperoleh, yang diramu, yang diracik dari alam raya. Bagaimana pertiwi ini memiliki andil yang begitu besar dalam menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan dalam artian ini merawat diri sendiri, merawat tubuh, merawat keseimbangan dalam elemen-elemen tubuh dari individu, hingga menyembuhkan sebuah penyakit yang kemudian diderita. Nah, hal ini kemudian banyak dimanifestasikan ketika manusia itu memiliki 4 hawa nafsu. Di samping elemen-elemen tadi, manusia juga memiliki 4 hawa nafsu, seperti halnya amarah, alwamah, supiyah, mutmainah, yang masing-masing di antaranya harus dijaga keseimbangannya. Dan ketika ada salah satu yang tidak seimbang, maka tentu ini akan berdampak pada individu tersebut. Sosok pancer yang tadi disebutkan dalam teori sedulur papat lima pancer ini memiliki kewajiban untuk menjaga ego. Ego inilah yang kemudian dimanifestasikan atau kemudian mewujud dalam sebuah nafsu. Ketika tidak seimbang, maka tentu akan berdampak pada individu tersebut, pada kesehatan jiwa tersebut. Sehingga upaya yang dilakukan secara holistik untuk memulihkan individu yang sedang sakit tidak semata-mata melihat dari fisiknya, tetapi juga melihat apa yang kemudian menjadi penyebab penyakit tersebut. Hal ini bukan mistis tentunya, bukan klinik, tetapi mencoba untuk melakukan satu pendekatan secara menyeluruh, secara holistis, sehingga yang dipulihkan tidak hanya raga, tidak hanya jiwa, tetapi juga relasi sosialnya, seperti yang kemudian sudah terekam dalam relief Karma Wibangga. Nampaknya, pemahaman terkait dengan kesehatan holistik ini telah dikaji secara sains, telah dilihat dalam perspektif saintifik.
bagaimana Cochrane Complementary Medicine menggambarkan tentang complementary alternative medicine atau medis-medis alternatif yang banyak lahir, yang ditemukan di masyarakat, yang menjadi warisan intelektual dari leluhur, ini menjadi sebuah alternatif dari obat-obat konvensional atau obat-obat yang kemudian diresepkan oleh dokter, obat-obat kimia. National Center of Complementary and Alternative Medicine atau NCCAM mendefinisikan CAM merupakan kelompok ragam medis dan sistem perawatan kesehatan, praktik, dan produk yang saat ini tidak dianggap sebagai bagian dari obat konvensional. Inilah yang kemudian menjadi sebuah kesejajaran bagaimana alternatif atau pengobatan alternatif yang masyarakat Jawa pahami sebagai menjaga kesehatan atau pengobatan holistik ini menjadi sebuah tawaran dari obat-obat konvensional yang notabene ketika kita dihadapkan pada satu badai pandemi, kuantitas terkait dengan obat-obat konvensional ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat memberi alternatif atau mencari solusi ketidaktersediaan obat tersebut? Kembali pada pertiwi. Inilah momentum di mana kita membaca ulang bahwa pertiwi ini memiliki banyak sumbangsih, banyak sekali peran terhadap tubuh, terhadap lingkungan, menjaga alam, memayu hayuning bawono, menjaga kelestarian alam, keserasian alam dengan manusia, menjadi sebuah solusi, menjadi tawaran solusi untuk bisa melihat bagaimana Jawa ini mencoba untuk melestarikan sebuah kekayaan intelektual leluhur, mengembalikan sebuah keseimbangan alam, keharmonisan sosial yang tidak ditemukan dalam gempuran budaya-budaya urban. Hal tersebut kemudian bisa dipotret dalam praktik-praktik jamu jampi yang ada di Yogyakarta. Jampi cekok, kemudian obat-obat atau kemudian resep-resep yang kemudian diracik secara khusus, baik itu dalam upaya menjaga ketahanan tubuh, dalam upaya pengobatan, atau kemudian resep yang secara khusus memang dipesan untuk memulihkan satu penyakit. Tidak hanya anak-anak, tetapi masyarakat dewasa, orang-orang dewasa saat ini masih melakukan upaya untuk melestarikan, untuk menjaga kelestarian alam, menjaga keserasian dengan alam, salah satunya dengan merawat industri dalam tanda kutip jamu ini, mengkonsumsi jamu. Bagaimana jamu yang tidak hanya berfungsi untuk melestarikan, untuk menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu, hingga pengobatan-pengobatan yang tidak ditangani oleh medis. Dalam satu manuskrip Primbon Jampi yang ada di Museum Sono Budoyo disebutkan bahwa serat jampi sendiri memiliki kemampuan untuk menetralisir gangguan-gangguan buruk pada jiwa. Entah itu penyakit kiriman, atau kemudian penyakit-penyakit yang bersumber dari ego pribadi, dari ketidakseimbangan nafsu tadi. Nah, hal tersebut nampaknya dilihat sebagai salah satu alternatif di dunia modern pengobatan. Sehingga cara-cara pengobatan tradisional saat ini mulai dipermudah. Mulai diwujudkan dalam hal-hal yang sifatnya lebih praktis, seperti pilih, cekok, tapel, dan lain sebagainya. Inilah salah satu upaya yang kemudian menjadi alternatif untuk mengembalikan, mendudukkan kembali pertiwi, potensi alam raya, sebagai bagian dari unsur penjaga kesehatan ini terus lestari. Dan kewajiban kita saat ini adalah mencoba kembali melestarikan dengan jalan kita masing-masing. Melalui upaya untuk mengembalikan marwah pertiwi, melihat kesehatan dari perspektif masyarakat Jawa dan kebudayaan Jawa, saya tentunya mengajak seluruh hadirin untuk kembali menggali kearifan lokal yang ada di sekelilingnya, di sekeliling masyarakat.
yang notabene dapat kita hadirkan kembali, kita tengahkan kembali di masyarakat, kita tengahkan lagi, kita lestarikan lagi sebagai upaya untuk mempertahankan identitas, menjaga keserasian dengan alam, dan tentunya merawat Ibu Pertiwi. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar atas presentasi karyanya. Selanjutnya kita ke presenter ketiga, Bapak Anselmus dengan judul karya Konstruksi Harmoni Sosial Ritus Komunal Masyarakat Lama Holot. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama tim saya, dan dengan hormat saya mohon kesediaan Ibu Isti untuk menampilkan presentasi kami dalam bentuk video. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili tim peneliti dari Timur Indonesia akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Konstruksi Harmoni Sosial Ritus Komunal Masyarakat Lama Holot, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Harmoni sosial merupakan modal dasar pembangunan bangsa Indonesia yang multikultur, dan harmoni ini harus selalu dibangun dan dirawat demi keutuhan bangsa dan keberlanjutan masyarakat. Salah satu jalan untuk merawatnya adalah melalui praksis ritus komunal masyarakat di tingkat lokal. Bahwasanya ritus-ritus masyarakat Lama Holot, Flores Timur mengungkapkan bentuk-bentuk relasi tridimensi, yakni relasi dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Di dalam bentuk-bentuk relasi ini terkandung cara pandang dan struktur pemikiran masyarakat Lama Holot, Flores Timur tentang realitas fisik, yakni alam dan manusia, dan realitas metafisik, yakni Tuhan dan leluhur, serta mengandung idealisme harmoni sosial. Meski mengandung unsur-unsur simbolik, namun idealisme harmoni sosialnya dapat dibaca dari tata cara ritus, para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, benda-benda yang dihadirkan di dalam ritus, dan partisipasi masyarakatnya. Kajian ini menemukan bahwa ritus-ritus komunal masyarakat Lama Holot menjadi salah satu sarana yang memungkinkan integrasi masyarakat Lama Holot secara terpadu dalam suku-suku, dan suku-suku membentuk apa yang disebut kampung-kampung. Di sini ritus Lama Holot tidak dihadirkan sebagai ritus ansik, tidak demi ritus itu sendiri. Sasaran utamanya bukan pada ritus, melainkan pada sesuatu yang ada di balik ritus, yang tumbuh dari dalam ritus, dan yang mempengaruhi keseluruhan hidup masyarakatnya. Kajian ini menyebut sesuatu itu sebagai sistem pengetahuan dan sistem nilai yang terangkum dalam tridimensi relasional, yakni relasi dengan Tuhan, leluhur, manusia, dan alam semesta,
dengan norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedomannya. Ritus Lama Holot menggerakkan para warganya untuk berpartisipasi dan mengambil bagian di dalamnya, tidak hanya dengan kehadiran fisik, melainkan juga dengan memberikan subsidi atau bantuan melalui materi yang dikumpulkan secara sukarela pada saat ritus itu dilaksanakan. Tindakan ini membahasakan idealisme subsidiaritas di kalangan masyarakat, yakni bekerja bersama sambil mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan dari milik pribadi untuk kebutuhan dan kesejahteraan bersama. Ritus Lama Holot pada akhirnya merupakan sebuah perayaan subsidiaritas, yakni sebuah kepedulian spontanitas yang memungkinkan mereka untuk terlibat demi menggapai keselamatan baik individual maupun komunal, dan sekaligus menunjukkan pertumbuhan sosial suku dan kampungnya. Subsidiaritas ini memungkinkan para warga suku dan warga kampung bekerja bersama dengan orang-orang lain dan memberi andil bagi kehidupan budaya dan sosial masyarakat. Peneliti juga menemukan bahwa melalui ritus-ritusnya, masyarakat Lama Holot menghidupi prinsip solidaritas, yakni sebuah tekad yang teguh untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum, karena menurut mereka setiap individu sungguh bertanggung jawab atas semua orang. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa ritus komunal masyarakat Lama Holot menjadi media penguat subsidiaritas dan solidaritas, pembentuk moral sosial, pencipta harmoni sosial, dan pengukuh eksistensi masyarakat Lama Holot. Dengan posisi seperti ini, praksis ritus Lama Holot, peran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan sumbangan masyarakat lokal bagi penciptaan harmoni kebangsaan Indonesia. Karena itu, menurut peneliti, ritus-ritus lokal menjadi salah satu dari karakter kebangsaan Indonesia, dan harmoni sosial yang dikonstruksinya menjadi atribut kondisional sebagai prasyarat pembangunan bangsa. Di dalam ritus-ritus komunal masyarakat Lama Holot tergambar apa yang disebut solidaritas genetik. Solidaritas ini lahir dari prinsip Inatou ama Ehan, yang berarti kami berasal dari ibu yang satu dan bapak yang satu dan sama. Solidaritas genetik ini ditunjukkan oleh masyarakat Lama Holot dalam ritus-ritusnya, dan bagi kami dapat menjadi sebuah model solidaritas di kalangan masyarakat Indonesia ketika masyarakat Indonesia berhadapan dengan tantangan yang sama seperti pandemi COVID-19. Solidaritas genetik ini pada akhirnya menjadi cikal bakal hadirnya solidaritas eksotik di kalangan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika solidaritas genetik lebih menitik beratkan pada unsur kesamaan suku dan keluarga, maka solidaritas eksotik melampaui latar suku dan keluarga, juga agama. Solidaritas semacam ini bagi kami dibutuhkan pula untuk membangun kerukunan hidup di kalangan pelbagai etnis dan agama yang hidup
dan berkembang subur di Indonesia. Menurut kami, hasil penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap perkembangan kajian kebudayaan, khususnya tentang harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam etnis dan agamanya. Namun, studi ini belum menyentuh ritus-ritus lain yang dihidupi dan dipraktikkan oleh masyarakat Lamaholot Flores Timur, masyarakat yang kaya dengan ritus-ritus lokalnya. Karena itu, dibutuhkan studi lanjutan terhadap ritus-ritus lain tersebut sebagai perbandingan dan pelengkap studi ini. Demi keberlanjutan bangsa dan negara kita, dan demi keberlanjutan hidup masyarakat, mari kita menjaga harmoni sosial dengan merawat dan menghidupi kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa ini. Salam hormat dari Timur Indonesia, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Ansel atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke presenter keempat yang terakhir. Ada Bapak Amos dengan judul karya Resiliensi Budaya dalam Kearifan dan Pengetahuan Lokal Masyarakat Banda, sebuah kajian historis. Pada Pak Amos dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore semuanya, para hadirin yang terhormat. Sebelumnya saya ingin meminta tolong kepada panitia untuk membagikan PowerPoint yang telah saya siapkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi penelitian ini lahir ketika saya melakukan perjalanan ke Kepulauan Banda, tepatnya di Pulau Banda Neira, dalam program Muhibah Budaya Jalur Rempah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Dalam sekitar 2-3 hari saya terlibat dan melihat langsung aktivitas budaya lokal di Banda, dan untuk itu presentasi ini merupakan refleksi intelektual saya terhadap keterlibatan langsung dalam aktivitas kebudayaan di Banda gitu. Boleh ke slide selanjutnya. Secara umum saya akan lebih dulu memaparkan resiliensi budaya ya. Jadi resiliensi adalah faktor yang paling penting dalam memikirkan keberlanjutan budaya sebuah komunitas. Resiliensi ini juga menjadi proses dan upaya untuk bertahan, beradaptasi hingga melakukan transformasi dalam merespon disrupsi. Menurut Cornelius Holthoff, resiliensi budaya merupakan kapasitas sebuah sistem budaya untuk merespon kesulitan secara rekonsiliatif, menghadapi perubahan, dan terus berkembang. Dan dalam kerangka teoritis inilah saya mencoba memahami kebudayaan lokal Banda, khususnya dalam konteks ini pengetahuan lokal dan kearifan lokal yang terekspresikan melalui berbagai ekspresi budaya yang ada. Boleh slide selanjutnya. Gagasan soal resiliensi budaya ini sangat penting dalam melihat sejarah panjang masyarakat Banda, karena dalam sejarah panjang masyarakat Banda itu terjadi berbagai tragedi politik,
Salah satunya genosida Banda tahun 1621 yang dilakukan oleh Kongsi Dagang Belanda atau VOC. Lalu berlanjut ada sistem tanam paksa yang disebut Perkener-Stelsel yang diklaim sebagai sumber uji coba VOC untuk melakukan sistem tanam paksa di koloni-koloninya. Lalu dalam sistem Perkener-Stelsel ini juga terdapat berbagai bentuk perbudakan. Sehingga masyarakat Banda bisa kita bilang memiliki sebuah lapisan penindasan secara ekonomi, politik, sosial, budaya yang sangat multidimensional dan sangat absolut selama ratusan tahun. Hal ini membuat resiliensi budaya masyarakat Banda bisa dipahami sebagai faktor yang paling penting untuk bertahan hidup, bukan hanya secara budaya, tapi secara multidimensional ya. Karena tragedi-tragedi ini merupakan tragedi yang multidimensional. Boleh slide selanjutnya. Metode penelitian secara umum akan saya jelaskan secara sepintas saja, menggunakan metodologi sejarah di mana kajian ini bertumpu pada penjelasan historis, meskipun nanti yang lebih banyak dijelaskan adalah soal-soal budaya lokal masyarakat Banda, tetapi secara sumber teoritik dan sumber pembacaan intelektual yang dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah gitu. Mungkin boleh lanjut saja untuk menghemat waktu. Sehingga bisa kita lihat resiliensi budaya seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, itu menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kebudayaan lokal masyarakat Banda. Ini adalah dua ilustrasi yang menggambarkan tragedi politik besar yang terjadi di Kepulauan Banda secara umum. Ilustrasi yang pertama adalah ilustrasi tentang genosida VOC tahun 1621 yang berlokasi di Benteng Nassau, khususnya terkait pembunuhan 44 pemimpin Banda atau disebut sebagai orang kaya Banda, di mana genosida ini nanti berlanjut begitu, tidak hanya kepada para pemimpin tapi kepada masyarakat Banda. Di slide kedua, di lokasi yang sama, di sekitar Benteng Nassau ada sebuah monumen yang dibuat, yaitu berbentuk sumur, di mana para korban dari pembantaian ini atau genosida di abad 17 awal ini, di tubuhnya ditaruh di dalam sumur-sumur itu, dan di sumur itulah memang ada komemorasi dari memori kolektif masyarakat Banda, dan sumur ini menjadi situs hidup terkait tragedi yang keji terjadi pada abad 17 awal itu. Boleh slide selanjutnya. Dalam penelusuran historis yang saya lakukan, ada beberapa sejarawan yang membahas tentang genosida Banda, di mana menurut Vincent Lot, seorang sejarawan dari Belanda, ada sekitar 6.000 rakyat Banda yang meninggal akibat pembunuhan. Sementara 2.000 sampai 3.000 orang pergi ke pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Banda, yaitu Kepulauan Kei, Seram, hingga beberapa pulau kecil yang sekarang bertempat di kawasan Nusa Tenggara Timur. Beberapa juga tersebar hingga ke perbatasan dengan kawasan Papua. Sehingga genosida Banda ini memang mempengaruhi segala hal dalam kehidupan masyarakat Banda sampai bahkan hari ini. Bisa dibilang bahwa budaya Banda itu tersebar secara diasporik ya, begitu, secara diasporik ke berbagai pulau tadi, sehingga identitas orang Banda atau dalam bahasa lokal orang Wandan itu menjadi identitas budaya yang sangat penting untuk ditransmisikan dari generasi ke generasi. Berikut juga pengetahuan lokal dan berbagai macam turunannya yang diekspresikan melalui berbagai ekspresi budaya, sehingga
Ini konstruksi yang bisa dipakai untuk memahami berbagai ekspresi budaya Banda yang akan saya jelaskan selanjutnya. Mungkin boleh lanjut. Salah satunya adalah tari wanar. Jadi ketika kita melihat pengetahuan lokal atau kearifan lokal, kita tidak bisa memisahkan pengetahuan lokal dan kearifan lokal itu dengan ekspresi budaya yang ada ya, dengan seni budaya, dengan tutur lisan dan segala ekspresi yang muncul. Tari wanar ini adalah tari yang aslinya berasal dari Kepulauan Kei, dari Banda sendiri sekitar seminggu memakai perahu pelni begitu, dan ini sebetulnya rekaman, cuma karena waktu kita tidak banyak, sepertinya tidak akan bisa diputar. Secara umum tari wanar ini dipertunjukkan oleh perempuan dan diiringi oleh sebuah tutur lisan yang bernama Onatan Sarawandan, yaitu sebuah tutur lisan yang mengisahkan migrasi paksa masyarakat Banda di awal abad 17, dan Kepulauan Kei yang letaknya sangat jauh itu menjadi lokus dari migrasi paksa karena genosida VOC itu. Dan tari ini mengekspresikan kesedihan, mengekspresikan ratapan, dan mengekspresikan penindasan yang terjadi sebagai upaya untuk memelihara memori kolektif. Selain itu, tarian ini juga menuturkan genealogi ya, menuturkan asal-usul sebuah komunitas, yaitu orang Wandan tadi. Sehingga tarian ini bukan hanya sekedar tarian, bukan hanya sekedar gerak, tapi upaya untuk mengingat, upaya untuk mentransmisikan pengetahuan. Di sana terdapat sebuah penjelasan yang dituturkan memakai tradisi lisan, di mana para leluhur yang kabur atau migrasi paksa dari Banda itu dijelaskan tahapan kabur, bagaimana tahap-tahap kabur, dan bagaimana akhirnya bisa berpindah ke sebuah pulau, dan bagaimana akhirnya membangun sebuah komunitas baru. Tari ini sebenarnya menjadi sangat penting untuk dilihat dalam konteks resiliensi budaya, karena alasan-alasan yang saya paparkan tadi. Mungkin boleh lanjut. Ada satu bagian yang menjadi penting dalam tarian ini, satu syair dari Onatan Sarawandan tentang Jan Pieter Zoon-kun, seorang gubernur jenderal VOC yang memimpin pembantaian massal itu. Kurang lebih kalimat dari syair itu adalah Jan Pieter Zoon-kune, oh Jan Pieter Zoon-kune, kami anak Wandan tak mau dijajahi. Itu sebuah klimaks dari pertunjukan tari wanar itu, sehingga kita bisa melihat pengisahan ini menjadi begitu penting karena masyarakat Banda yang berdiaspora ke pulau yang sangat jauh dari Kepulauan Banda tetap menyimpan memori itu, tetap menyimpan identitas kultural mereka sebagai orang Wandan begitu. Apakah admin bisa memutar dengan mengklik ikon di tengah? Sepertinya tidak. Baiklah. Selanjutnya ada tarian lain, yaitu tari Cakalele, yang mengisahkan juga tentang pembantaian 44 orang kaya Banda begitu. Dan ini juga hampir senada dengan tari wanar, mengisahkan hal yang sama dan memiliki jejak diaspora tadi. Sehingga bisa kita lihat tari Cakalele ini bisa ditemukan di berbagai daerah di seluruh kawasan Maluku, mulai dari kawasan Maluku yang bagian tengah atau bagian tenggara, bahkan di beberapa bagian Papua Barat dan beberapa bagian di Sulawesi Utara. Tamalia Alisyabana pernah melakukan sebuah penelitian yang mendalam tentang tari Cakalele ini, yang saya tulis dan respon dalam paper saya, tapi karena waktu kita tidak banyak, saya akan mengisahkan sedikit saja bahwa tari Cakalele ini hampir sama dengan tari wanar, mengisahkan dan melakukan komemorasi terhadap pembantaian Banda dan berusaha mempertahankan memori kolektif dan mempertahankan nilai budaya, mempertahankan identitas, mempertahankan pengetahuan lokal tentang
diri tentang kebudayaan Banda. Walaupun tarian ini bisa ditemukan di tempat lain, tetapi ruh dari tarian ini, yaitu upaya komemorasi tadi, menjadi motif yang sangat bisa ditemukan di berbagai kawasan. Mungkin boleh lanjut. Sehingga bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa resiliensi budaya masyarakat Banda bisa terlihat dalam tari Wanar yang diiringi onatan Sarawandan sebagai tutur lisan, dan tari Cakalele, di mana faktor yang paling utama dalam transmisi pengetahuan lokal yang dilakukan melalui ekspresi budaya tadi adalah upaya untuk bertahan, atau dalam konteks teoretik bisa disebut sebagai resiliensi dari himpitan-himpitan yang ada secara multidimensional, dari politik sampai himpitan ekonomi, lalu juga upaya untuk bertahan dari dominasi yang begitu menindas, hingga upaya bertahan dari pemusnahan yang multidimensional juga yang dilakukan oleh Kongsi Dagang Belanda atau VOC. Tradisi adat istiadat dan ingatan kolektif dituturkan dari generasi ke generasi, dari pulau leluhur di Kepulauan Banda sampai ke pulau-pulau tempat migrasi paksa, tempat tujuan dari masyarakat Banda yang mengalami migrasi paksa di abad 17 awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amos atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan ke sesi tanggapan. Kepada Pak Zamzam, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua presenter dan kemudian juga yang hadir. Secara umum saya akan memberi komentar dulu untuk secara umum untuk tema-tema presentasi, dan kemudian nanti secara khusus setiap presentasi saya akan berikan juga komennya. Ini secara umum secara umum hampir sama sebenarnya dengan panel yang kemarin ya saya beri tanggapan juga, yaitu tema-tema yang muncul ini tidak terlalu berkaitan dengan tema dari tema 1 di konferensi ini, yaitu mengenai bagaimana kebudayaan sebagai pendorong atau penggerak kebudayaan hidup berkelanjutan atau sustainable living. Yang terjadi di sini yang dipresentasikan itu adalah bagaimana sebuah kebudayaan bisa sustain. Jadi ini beda gitu fokusnya. Jadi sekali lagi harusnya adalah mengenai bagaimana kebudayaan menjadi alat untuk mendorong atau memungkinkan kehidupan yang berkelanjutan, yaitu kehidupan yang selaras dengan alam, dan kemudian terutama pada isu-isu yang lahir saat ini, misalkan mengenai penggunaan air dan tanah, kemudian dalam climate change dan sebagainya. Nah, yang terjadi sekali lagi lebih banyak presentasi adalah mengenai bagaimana sebuah kebudayaan bisa berjalan, atau kalaupun itu kebudayaan dianggap sebagai suatu alat atau untuk menjamin sustainabilitas, lebih nanti ada sustainabilitas ekonomi misalkan, lebih ke situ, tidak mengenai lingkungan, mengenai sustainability, tapi lebih ke berlanjutan ekonomi, kemudian keberlanjutan tadi pengetahuan lokal dan yang lain. Itu secara umum. Terus secara umum juga dari semua presenter ini yang menarik adalah setiap presenter justru tidak mendeskripsikan atau menguraikan subjek matternya. Jadi kajian utamanya justru tidak diuraikan dengan detail. Yang diuraikan adalah sebenarnya lebih pada kerangka konseptualnya. Gitu. Nanti saya akan sebutkan contohnya. Misalkan di dalam presenter yang pertama mengenai peturunan,
tidak ada penjelasan peturunan itu sebenarnya gimana prakteknya, begitu. Apa yang terjadi tadi cuman disebut aja bahwa itu mengumpulkan uang dari apa namanya, dari karcis yang masuk dari wisatawan, udah sampai situ. Lalu begitu, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah uang itu dikembalikan ke masyarakat atau dibelikan sesuatu atau apa gitu secara detail dijelaskan. Di situ malah kurang sekali apa mengenai itu. Kemudian berikutnya yang mengenai apa peturunan ini disebutkan juga dia kembali berhubungan dengan konsep Trihita Karana, kemudian berhubungan dengan tadi konsep mengenai apa namanya yang berhubungan dengan orang Bali tidak malu kalau dia mendapatkan bantuan misalnya semacam itu. Dan karena itu maka praktek ini menjadi tadi menghidupkan ekonomi melalui semakin banyaknya orang pergi ke pura untuk melakukan ritual. Nah, dan itu menghidupkan ekonomi. Itu juga perlu diperjelas. Penghidupan ekonominya seperti apa? Tadi misalkan apakah warga, tadi sebenarnya sudah ada petunjuk ke situ, warga atau para orang yang pergi ke pura ini membeli canang misalkan di orang lokal, tidak lagi membeli canang dari luar, misalkan semacam itu. Berapa ekonomi yang berputar dari itu kan harusnya dijelaskan untuk membuat klaim bahwa dia bisa menghidupkan kembali ekonomi. Karena misalkan ya, kalau saya tidak keliru, saya pernah juga di Bali agak lama ya 3 bulan riset. Juga justru praktek ritual ke pura gitu itu kan menghabiskan uang banyak memang. Dan kemudian itu kalau dan saya juga mendengar dan melihat bahwa kayak sesaji atau canang dan lain-lain itu sebenarnya dipasok oleh pasar tertentu dan pasarnya lebih banyak dari luar, dari Jawa Timur, dari mana. Dan pada level tertentu, misalkan orang yang kelas bawah di Bali sebenarnya menjadi ritual itu menjadi mahal. Begitu. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana bisa sekarang ritual itu menjadi ketahanan ekonomi? Orang tidak merasa rugi, malah mendapatkan untung dari situ. Gitu. Nah, itu harus diuraikan karena itu poin utamanya sebenarnya. Poin utamanya, tetapi tidak ada penjelasannya. Itu kayak apa yang pertama. Yang kemudian presentasi yang berikutnya, kebudayaan Jawa melihat kesehatan, ini juga sama. Apa namanya? Tidak ada definisi mengenai apa itu sehat dan apa itu sakit menurut konsep kebudayaan Jawa. Definisinya apa? Di sini tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah justru mengurai mengenai semacam filsafat Jawa begitu yang sebenarnya itu tidak bekerja untuk hampir seluruh aspek kehidupan, bukan hanya kesehatan. Jadi harus lebih spesifik lagi. Sedulur popot limo pancer ya emang itu konsep Jawa secara umum gitu. Dan kemudian tadi konsep 4 nafsu itu juga itu konsep Jawa secara umum. Lalu apa hubungannya dengan kesehatan? Gitu. Nah, hubungannya kalau dengan kesehatan harus diturunkan lagi. Apa yang disebut sehat dan apa yang disebut sakit menurut konsep orang Jawa, menurut orang Jawa. Banyak riset di antropologi kesehatan mengenai ini. Misalkan pada masyarakat tertentu, saya lupa detailnya, mungkin Jawa ya sebenarnya. Yang disebut sakit itu adalah ketika badan tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Kalau masih bisa bergerak itu masih sehat, kira-kira semacam itu. Padahal jiwanya atau tadi secara psikis mungkin dia sakit. Nah, itu yang yang tidak ada di dalam itu, padahal itu uraian utama. Yang paling penting adalah itu sebenarnya, apa yang disebut sakit dan apa yang disebut sehat. Kemudian kalau yang disebut sakit itu A, misalkan badan tidak bisa bergerak, maka penyembuhannya pun pasti berkorelasi dengan itu. Itu. Nah, ya, terus kemudian yang menarik di sini disebutkan bahwa penyembuhannya salah satunya adalah dengan jamu, kemudian dengan jamu diklaim juga sebagai bisa menyehatkan secara fisik dan juga psikis. Itu perlu klaim itu juga perlu disertakan bukti. Gitu. Itu apa iya? Gimana
penyembuhannya, buktinya apa bisa menyembuhkan. Nah, kemudian di awal sangat ditekankan mengenai kesehatan jiwa ya. Tetapi pembahasan mengenai kesehatan jiwa di akhir itu hanya sedikit. Jadi saya menunggu-nunggu ini apa hubungannya tadi uraian kesehatan jiwa di depan yang sangat ditekankan, tetapi ke tengahnya menjadi lebih umum. Saya kira akan ada sebuah uraian mengenai bagaimana orang Jawa mencoba menyembuhkan apa yang disebut dengan sakit jiwa, dan sebelum itu maka harus didefinisikan kesehatan psikis menurut orang Jawa itu ciri-cirinya apa. Misalkan apakah pusing atau apa, itu yang namanya konsep kan harus ada konsep, harus ada isinya, konsepnya itu apa. Itu tadi seperti itu. Kalau bercandaan di dalam hidup sehari-hari orang-orang di pedesaan atau di sini juga sebenarnya tetangga-tetangga. Itu kan bapak-bapak sering bilang gini, kamu kayaknya COVID atau kamu sakit. Terus bilang, enggak sakit, kenapa? Aku masih enak merokok. Jadi enak merokok itu adalah konsepnya dia tidak sakit. Meskipun badannya itu hancur-hancuran, asal enak merokok itu tidak sakit. Nah, seperti itu konsep itu. Yang mana yang disebut sakit menurut orang Jawa, mana yang disebut sehat. Itu disebutkan. Apakah terganggunya kosmik sedulur papat limo pancar, tapi ekspresinya apa? Nah, gitu itu harus ada uraian di situ. Yang itu justru menurut saya inti dari uraian ini yang harus diuraikan, tetapi tidak ada. Kemudian untuk tema mengenai ritus sosial lama holot dari Pak Ansel, ini juga sama. Saya bertanya-tanya nama ritusnya apa, gitu. Disebut aja ritus konsolidasi status, tidak ada nama ritusnya apa, detail proses ritusnya seperti apa. Disebutkan ada benda-benda yang terlibat. Benda-bendanya apa sih? Terus ada pemangku kepentingan siapa saja yang hadir di dalam ritus itu. Prosesnya gimana dari awal sampai akhir, gitu. Pasti ritus ini ada namanya, gitu. Nggak mungkin ritus itu tidak ada namanya. Lama holot itu nama etniknya, nama bahasa dan nama itu. Ritus orang Adonara, apa ritus orang Lama Kera atau orang mana, gitu. Dan saya pernah tinggal di Lama Kera cukup lama, 2 bulan lah, nggak lama banget, 2 bulan. Ya di sana misalkan ada di Lama Kera ada ritus, seingat saya yang kemudian berubah karena masuknya Islam, itu ritus biasanya ritual di depan Nubanara itu yang disebut batu hitam itu. Kemudian agak diislamisasi menjadi berubah karena Lama Kera jadi Islam kan. Misalkan kemudian di di Adonara misalkan ada ritual lewak topo misalkan. Terus ada lagi ritual ada nama-namanya. Nah, itu yang seharusnya dijelaskan. Yang dimaksud ritual itu ritual yang mana sih, karena tidak satu kan. Dan di kesimpulan juga disebutkan bahwa di Lama Holot banyak ritual yang lain. Nah, yang lain itu yang apa, yang diteliti yang mana gitu. Itu harus lebih jelas. Dan kalau saya membaca bahwa presentasi ini sangat terpengaruh oleh pemikiran struktural fungsional ya, terutama ini Durkheimian, bahwa Emil Durkheim, bahwa ritus itu adalah untuk menciptakan harmoni sosial atau integrasi sosial. Dan tapi kalau kita pakai menggunakan kacamata lain, misalkan teorinya Victor Turner, misalkan mengenai ritus, atau Van Gennep mengenai ritus, itu akan beda lagi. Gitu. Memang di dalam Victor Turner misalkan lebih melihat prosesual gitu. Dari ritus itu biasanya muncul, kemudian ada konflik kan. Nah, konfliknya itu harus dijelaskan, kemudian ada proses integrasi lagi. Gitu. Nah, konflik ada proses yang disebut dengan anti struktur gitu, melawan struktur semacam itu. Nah, yang intinya sebenarnya yang ingin saya sebutkan, ritus itu sebuah proses. Dan itu harus didekati dengan metode prosesual, yaitu dijelaskan awal apa, tengah apa, akhir apa, keseluruhannya artinya apa. Dan ritusnya apa, disebut ritusnya itu apa. Terus materi apa yang terlibat di dalamnya, kalau di situ ada sesajinya apa, atau istilahnya sejadi kalau Jawa ya, tapi di sana apa. Kalau ada makanan, makanannya digamanain, kalau ada minumannya diapakan. Itu kira-kira yang hilang di dalam presentasi ini dan dalam tulisannya. Kemudian yang tentang resiliensi yang terakhir, resiliensi
budaya kepengetahuan budaya masyarakat Banda ini agak berbeda dengan yang lain. Ini ada isinya. Jadi saya tadi bertanya-tanya pengetahuan lokalnya apa sih gitu. Tapi setelah di akhir baru ketahuan pengetahuan lokal itu apa yang dimaksud dengan pengetahuan lokal. Ternyata pengetahuan lokalnya itu adalah sebenarnya pengetahuan sejarah atau memori mengenai bagaimana masyarakat Banda ini terusir dan kemudian dibunuh ya di genosida. Jadi itu ada ceritanya mengenai itu. Tetapi yang sekali lagi tema ini adalah mengenai resiliensi dari budaya itu sendiri, bukan mengenai sustainable living gitu. Jadi harusnya dikaitkan bagaimana tari ini atau tari ekspresinya melalui tari ini, cakalele dan tari yang satu lagi itu berhubungan dengan bagaimana masyarakat bisa hidup dalam hidup yang berkelanjutan. Bukan keberlanjutan budayanya, tapi budayanya menjadi alat untuk keberlanjutan masyarakat. Itu missing-nya ada di situ. Tapi yang di sini detail mengenai apa itu yang disebut dengan pengetahuan lokal dan bagaimana diekspresikan sudah ada tersampaikan. Saya kira itu komentar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jam-Jam telah mengulas karya-karya dari para peserta Ikonik 2022. Selanjutnya kita ke sesi tanya-jawab, atau mungkin ada yang ingin menanggapi kembali hasil reviewnya Pak Jam-Jam, dipersilakan. Bisa untuk raise hand atau Oke, silakan Pak Ansal. Pada tempat pertama, terima kasih atas catatan yang diberikan oleh Pak Samsam. Secara umum, apa yang diharapkan harus ada di dalam presentasi itu, saya dan teman-teman itu menuliskannya dalam full paper. Tapi dalam presentasi 10 menit ini, kami hanya meringkas secara umum saja. Tapi baik, apa yang disampaikan oleh Pak Samsam itu menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Berkaitan dengan tema satu, seharusnya hal yang lebih menjadi perhatian kami itu adalah harmoni sosial yang berdampak pada harmoni antara manusia dengan alam itu sendiri. Dalam komunitas Lama Holot, dari kajian kami juga menemukan bahwa komunitas Lama Holot ini punya tata cara tersendiri berkaitan dengan alam. Apa yang boleh diambil, kapan diambil dari hutan, pohon apa yang boleh ditebang, berapa banyak yang harus ditebang, dan lain-lain. Itu juga berkaitan dengan ritus-ritus yang menjadi objek studi kami. Hanya kami tidak menyebut secara jelas dalam presentasi ini ritus-ritus apa saja. Ya, yang menjadi objek kajian itu salah satunya yang tadi disebut oleh Pak Samsam tadi, ritus Lawak Tapo, ada ritus Sogamadak, ada ritus Patenala, yang kami meneliti 6 ritus yang punya tata cara yang hampir sama dan punya tujuan yang hampir sama, yakni demi keselamatan manusia, keselamatan alam, dan lain sebagainya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk lebih memfokuskan perhatian tulisan kami. Dan jika ada kesempatan untuk memperbaiki dan mendalami tulisan kami sesuai dengan fokus pada tema satu, alangkah baiknya kami diberi waktu untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansal. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nurbani, silakan Pak. Saya mau menanggapi Iya, silakan. mengenai praktek keturunan itu sendiri. Di paper saya sudah dijelaskan, mungkin terlalu ringkas ya, tapi prinsipnya keturunan itu diambil dari keuntungan karcis masuk ke desa wisata itu, desa adat. Kemudian dari pemasukan itu
itu diambil sekitar 60% untuk pemerintah daerah, kemudian 40%-nya untuk kas desa. Nah, dari 40% itu dibagi rata 50% atau 20%, 20% itu untuk pengelolaan desanya sendiri, dan 20% itu diperuntukkan bagi kas desa. Nah, 20% atau 50% dari 40% tadi itu digunakan selama masa pandemi bagi kebutuhan masyarakat, itu obat-obatan, itu bahan pokok dan sebagainya, bahkan untuk menggaji para pecalang yang berjaga 24 jam untuk melarang siapapun berkunjung pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya saat itu. Itu yang kami dapat informasinya. Kemudian mengenai pertanyaan Pak Zamzam tadi mengenai bagaimana upakara di Bali yang sangat mahal itu bisa menghidupi perekonomian. Di makalah kami ini ada, tapi memang belum jelas, belum begitu detail menjelaskannya, karena kami kesulitannya begini menjelaskan ini, butuh data tambahan atau riset yang lebih mendalam lagi, terutama pada untuk menghitung, mengkalkulasi perputaran roda ekonomi, karena wawancaranya baru perkiraan, jadi kami belum berani menuliskan berapa secara validnya, kan mesti dihitung ulang. Tapi dari penjelasan beberapa narasumber kami, misalnya dihitung upakara itu membutuhkan dana di perkantoran saja, misalnya 20.000 misalnya. Kalau ada sekian ribu kantor melakukan upakara tiap pagi, 20.000 itu dikali ribuan kantor gitu, atau ratusan, itu berapa roda ekonomi yang berjalan saat itu. Dan itu tidak saja di perkantoran, tapi bahkan di sudut-sudut jalan di Bali itu kan dilakukan upakara. Di satu desa aja itu bisa ada ratusan upakara di pagi hari, kemudian dalam satu hari itu ada beberapa ritual yang dilakukan, dan itu saya sendiri kalau misalnya mengkalkulasi itu, mungkin perputaran dalam satu hari itu di satu kampung saja, di satu RT misalnya, itu mungkin bisa puluhan juta. Bagaimana kalau itu tersebar di seluruh Bali? Tapi kalkulasi itu belum kalkulasi valid, jadi tidak bisa kami masukkan di dalam makalah secara detail, hanya perkiraan saja gitu aja, Pak. Estimasi kami. Terima kasih atas masukannya. Mungkin saya mau menambahkan ya, kalau bisa, sebenarnya kan selain uang yang dikeluarkan untuk upakara itu, sebenarnya uangnya itu siapa yang paling banyak menikmati. Seperti yang saya tadi bilang, kan sepertinya dulu kebanyakan penyediaan untuk upacara ini sebenarnya lebih dari orang luar gitu. Apakah karena pandemi kemudian orang Bali menyediakan perlengkapan ini untuk upakara ini dari mereka sendiri, sehingga ekonominya berputar di dalam, begitu kira-kira. Nah, itu juga mungkin akan semakin memperkuat klaim bahwa munculnya ketika pandemi ritual atau upakara ini meningkat begitu jumlahnya, dan kemudian ekonominya kembali ke masyarakat Bali. Itu bisa, kalau ada datanya, itu akan sangat menarik untuk diperdalam. Masih mute ya? Udah, siapa lagi? Baik. Tidak terdengar suaranya. Maaf. Silakan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terhadap presentasi dari para presenter hari ini, bisa raise hand atau mengetik di kolom chat. Jika tidak ada, kita sudahi saja
pertemuan ini. Bagaimana Pak Zamzam? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi kembali? Saya kira dari saya cukup. Terima kasih. Baik. Teman-teman, presentasi hari ini di tema 1 untuk panel 4 sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zamzam selaku penanggap hari ini dan juga kepada 4 presenter kita. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu. Selamat sore. Terima kasih. Sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.